Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, ada ungkapan, ada gula, ada semut. Artinya, gula ini sangat manis sehingga mendatangkan si semut-semut. Tetapi berbicara mengenai gula, tentu saja banyak sekali manfaatnya. Dan sekarang gula pun telah bertransformasi dalam hal diversifikasi pangan. Berbicara mengenai gula, telah hadir di studio podcast kami, Abang, kalau saya panggil ya, Abang Iwan Setiawan, dengan inovasinya penerapan teknologi informasi dalam tata kelola usaha gula aren. Bang Iwan ini merupakan inovator kita yang berasal dari IKM Inovatif Wauban. Apa sih gula aren ini dan bagaimana tata kelola teknologi informasinya? Langsung saja kita sapa Bang Iwan. Selamat datang Abang di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih atas undangannya. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat karena selalu minum Wauban. Oh, selalu minum Wauban. Baik ya. Karena enak banget gula aren ya. Oh iya betul. Nah ini kan gula aren ya. Apa Ya. sih yang melatar belakangi sehingga terinspirasi untuk menggunakan teknologi informasi dalam hal mungkin tata laksana dan tata kelola si gula aren ini. Ya, mungkin sebagai pengantar sedikit bahwa usaha gula aren Wauban ini salah satu gagasan Bapak Mawardiah ya, yang dalam pengembangannya langsung ditangani oleh anak beliau, Mbak Fitri dan Bang Faris. Nah, di dalam prosesnya ini memang bisnis yang butuh investasi, karena pohon aren itu kan butuh waktu untuk dia Lama menghasilkan. ya, betul. Nah, ini waktu penanaman itu di tahun 2015 dengan asumsi bahwa 2021, 2022 yang tahun ini dia sudah mulai berproduksi. Dia 6-7 tahun ya. Betul. Dan kita konsepnya itu adalah pohon aren yang ditanam di tata kelola. Tata kelola. Artinya plantation. Jadi bukan yang ditanam. Bukan yang tumbuh liar. Betul, bukan yang tumbuh liar. Gitu. Nah, hari ini kita baru ada dan akan terus bertambah pohon arennya itu sejumlah 1.297 batang di atas tanah lebih kurang 7 hektar. Nah, dari yang 1.297 batang ini baru 25%-nya yang sudah berproduksi. Berarti masih ada 75% yang sedang menunggu, kalau prediksi itu akan maksimal di tahun depan. Nah, dalam proses bisnis kita jangan sampai melakukan sebuah strategi pada saat sumber dayanya udah membludak. Jadi kan kaget akan ya. Turun nilai Betul. jualnya. Jadi kita benar-benar mengatur dari awal, kita udah proses persiapan dari produksi kapasitas 25% dari total pohon yang ada. Kita sudah mulai mencoba membuat turunan produk, terus bagaimana pola pemasarannya. Hilirisasi lah. Betul, ya. hilirisasi yang disesuaikan dari posisi hulunya. Nah, hari ini kita banyak melakukan penghematan karena dengan adanya kemajuan teknologi hari ini. Yang dulu kalau kita hendak melakukan pengawasan, kita bicara soal orang yang datang, fisik yang datang. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi kan. Cukup ada yang incas, laporan, secara sistem kita bisa baca bagaimana progres dari produksi per pohon aren itu. Nah, sejatinya kan kalau di Palembang ini, sahabat inovasi, gula aren ini biasanya orang menggunakan untuk pembuatan cuka gitu ya. Artinya digunakan langsung dari produk gitu ya. Nah, sekarang seperti yang Anda lihat di studio ini,
banyak sekali diversifikasi yang telah dibuat ini. Ini apa sih, apa namanya, terobosannya atau inovasinya sehingga tertarik membuat bermacam-macam produk, dari gula aren? Iya, mmm, prinsip bisnis itu kan kita lihat hilirnya ya, dari Iya. sisi hilir. Artinya konsumen kita itu dia senangnya apa. Mhm. Jadi bukan maunya owner Mhm. atau maunya kita sebagai pelaku usaha. Setelah kita coba riset ternyata, konsumen itu minat akan, gula semut, Mhm. minat, dengan gula aren cairnya, Mhm. juga Mhm. minat dengan gula aren yang versi batok. Versi batok ya. Kemudian ada juga, segmentasi yang dia nggak pengen repot, Mhm. pokoknya beli tinggal Tinggal konsumsi, dikonsumsi, baik. heeh. Nah, jadi kita juga buat turunan, yang sudah kita racik, Mhm. dengan komposisi yang kita rahasiakan, Mhm. Iya. rumus dagang ya. Langsung dagang, baik. Iya, itu, sementara ini ada es, kopi susu gula Mhm. aren, Mhm. terus ada es jahe gula aren, Oh, kayak seperti gitu. yang nampak ini apa ini? Boleh, kayaknya nanti Mbak wajib coba Oh deh ya. iya, ini saya boleh coba ya, saya Boleh. lihat dulu ya. Ini es kopi susu gula Gula aren, aren. Nah, oke. pemirsa kita coba dulu apa sih, bedanya gitu Heeh. ya Dan dari kita ini dalam komposisinya kita dingin udah ya? riset di Kambang Iwa. Ah. Kita tes gimana, ada keluhannya apa, ada masukannya apa, gitu. Setelah Mhm. banyak input kita coba apa, Oh formulasikan. gitu ya, Nah, saya coba dulu ya. silakan silakan. Mmm, enak, maksudnya gini, saya kan tidak terlalu suka kopi yang, apa namanya, terlalu Betul strong gitu ya. betul. Dan ini betul-betul kopinya nggak strong, tapi ada rasa manisnya dari Mhm, si gulanya gitu. iya, Karena mungkin agak berbeda dari gula tebu yang biasa kita gunakan gitu ya. mhm. Itu apa memang, apa namanya ya, memang kita mengincar orang-orang yang dengan gangguan gula gitu maksudnya? Iya, itu salah satunya memang segmentasi itu dan itu juga, sudah kita riset Mhm. bahwa orang, mulai sadar akan kesehatan. Mhm. Jadi bagaimana mereka mencari solusi pengganti, jangan sampai pemicu dari sakitnya dia Gula, ya. gula ya, penyakit gula atau penyakit diabetes itu, tidak, menjadi dominasi dalam Mhm. kehidupannya mereka, mereka butuh pengganti. Nah, alhamdulillah gula aren ini menjadi, solusi, tapi untuk dicatat gula aren yang murni ya, Yang murni, yang yang murni, bukan tanpa, apa yang namanya, pengawet ataupun iya. zat tambahan Betul, lainnya gitu yang ya. murni yang bener-bener yang dari air nira, pohon Yang aren kita sadap gitu, langsung yang habis disadap ya, langsung diolah ya. menjadi produk turunan di Oh depan. gitu ya. Jadi betul-betul, apa namanya, dia, menggunakan bahan alami nih, Mhm, sama-sama sih sebenarnya dengan tebu, cuma dia karena tebu itu lebih ke arah manisnya mungkin sintetik ya, mhm, karena ada tambahan lainnya. Tapi ini gula aren yang betul-betul murni dari perkebunan diolah mhm, tanpa bahan pengawet. betul Jadi, betul, apa ya, dia manis cuma tidak akan menyebabkan, apa namanya, peningkatan atau penyebab ke arah, penyakit gula apabila dikonsumsi juga tidak berlebihan betul gitu ya. betul, Nah, dalam hal teknologi informasi, apa sih yang dilakukan Mas Iwan, mhm dalam hal mungkin apa, dari hulu mhm sampai hilir sampai ke pemasarannya? mhm. Jadi untuk, penerapan teknologi, Mhm. informasi yang kita terapkan itu adalah dari sektor hulu, Mhm. kita sedang ini kan sambil berjalan ya. Mhm. 1.257 batang itu kita, akan siapkan ID setiap batang itu dalam konsep Mhm. QR code. Oh gitu. Karena apa? Karena tujuannya karena kita bakal membuat turunan dari bisnis ini bahwa, Wauban Plantation juga memberikan, jasa, layanan terkait, bibit pohon aren yang Pembibitan. bersertifikat. Oh begitu. Sehingga, dari pohon-pohon itu penting ada catatan identitasnya, itu Ya, satu. Terus barcode-nya yang tahun ke berapa, betul ini umurnya berapa gitu. Jadi betul. ketika kita scan kita sudah tahu langsung. Betul. Terus Oh yang ya. kedua, kita juga melihat setelah ada setiap pohon itu ada identitas, kita tahu pohon mana yang berproduksi paling Mhm. tinggi. Gitu ya. Jadi karena memang ini penting sebagai catatan kita juga. Mhm. Dan kita juga bakal tahu dalam rentan waktu 12 bulan itu, di bulan apa aja yang dia punya kapasitas produksi yang Mhm. tinggi. Tinggi. Jadi Nah itu ya dari begitu. sisi Ya. hulu Hulu ya. ya, baik. Kemudian, teknologi informasi ini juga diterapkan pada saat proses penyadapan
masuk ke dalam proses pengolahan, itu para rekan-rekan di lapangan itu nanti meng-entry data berapa kapasitas produksi yang mereka sadap hari ini. Oh, begitu. Jadi sang owner itu ke depan itu dia cukup mengakses sistem yang kita udah buat, dia udah tahu nih laporan di sisi hulu. Kemudian merambah ke proses produksi dan gudang, itu juga terdata semua berapa produk yang masuk ke warehouse dan berapa yang sudah di packaging, semuanya itu terdata. Nah, di sisi hilir itu kita juga dengan sistem ini tinggal enaknya kita tinggal split kebutuhan. Nah, kita sementara ini split untuk kebutuhan outlet, white label, titip edar, reseller, dan mitra. Jadi semuanya terdata dari hulu ke hilir. Nah, harapannya sebetulnya dengan adanya proses sistem yang sedang kami kembangkan ini, harapannya bisa segera final di tahun ini, sehingga kita ingin bisa menjadi partner kebutuhan gula aren dalam kapasitas besar. Karena kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini lumayan ya penghasilnya. Mungkin aku lihat data dulu Mbak ya. Iya, boleh. Bahwa di tahun 2018 dari Dinas Perkebunan menginformasikan bahwa Sumatera Selatan ini untuk area arennya itu ada 1095 hektar dengan kapasitas produksi 297 ton gula kayak gitu. Dengan 5 provinsi yang mendominasi, Ogan Ilir, Oku Selatan, Muara Utara, Muara Enim, dan Oki. 5 kabupaten maksudnya. Betul, 5 kabupaten ya. Yang mendominasi. Yang mendominasi. Nah, tapi gula aren kita ini dalam tanda petik brandnya belum banyak yang tahu. Karena memang serapan produk kita tuh banyak diserap ke provinsi lain. Jadi kita mengekspor ke provinsi lain dalam bentuk mentah. Betul. Gitu ya. Dan itu pasti harga jualnya rendah. Betul sekali. Betul. Nah, Mbak keren banget. Kenapa sih Wauban konsisten dengan harga yang di atas harga teman-teman? Karena kalau kita yang mau buat harga pasar, tentu kita buat diferensiasi dalam bentuk kemasan. Kita sebetulnya yang membuat gula aren kita awet ini selain dari prosesnya juga sebenarnya teknologi kemasannya yang bikin dia bisa awet. Dan hari ini kita pakai bahan yang terkini itu fleksi, di mana orang bisa ngelihat isinya, tapi di saat yang sama dia juga bisa memberikan unsur daya tahan yang lebih kayak gitu. Seperti yang ini ya. Betul. Tampak di yang standing pots. Betul. Jadi sebenarnya ya sahabat inovasi dengan adanya kemasan begini, ini akan mempercantik dan juga menambah nilai jualnya. Daripada kita ya yang biasa di pasaran itu kan dia pakai daun. Itu mungkin daya tahannya nggak terlalu lama karena dia orang bilang itu suka berjamur gitu ya, dan juga ya nilai jualnya agak rendah dibandingkan dengan yang seperti ini. Mungkin karena dia sudah diolah, kemudian ada turunan produknya, dia akan menambah nilai jualnya. Gitu ya. Kendala apa yang ditemui dalam hal mungkin produksi, pemasaran atau sampai kepada hilirisasi produknya yang Mas Iwan temui atau Bang Iwan temui selama ini? Jadi untuk Wauban sendiri kita memang membuat semuanya terpadu, baik itu konsumen atau orang yang pengen cari tahu. Karena biasanya orang pada saat mau beli sesuatu itu kan hari ini itu langsung ketik Google, ngetik gula aren Wauban kayak gitu kan. Nah, jadi memang dari kami itu fokus ke sistem informasinya itu terpadu di wauban.id. Dan kita juga buat turunan backup itu wauban.net kayak gitu. Nah, kendalanya memang kita pada umumnya kan sudah terbiasa dengan mengkonsumsi gula yang konvensional ya maksudnya. Gula tebu lah. Gula tebu ya gitu ya. Nah, jadi memang kalau kami sih bilang ini bukan persoalan nih, tapi tantangan. Tantangan yang menjadi bisnis ini menjadi menarik kayak gitu. Bagaimana kita mengedukasi di saat yang sama juga memberikan manfaat. Nah, sebagai salah satu contoh kayak gini, Mbak.
banyak orang Sumatera Selatan tidak tahu bahwa Sumatera Selatan ini luar biasa. Contoh nih, kita bicara soal pohon aren ya. Ternyata pohon aren ini sudah ada di baris ketiga prasasti Talang Tuo yang dibuat oleh Sang Baginda Sri Jayanasa di tahun 684 Masehi. Sudah lama sekali, tua sekali. Betul, sudah tua sekali. Jadi pohon aren ini salah satu komoditi otentik Sriwijaya. Betul. Jadi, nah, kenapa Baginda Raja Sriwijaya waktu itu memerintahkan aren ini untuk ditanam di Taman Sri Setra? Karena pohon aren terbukti memberikan potensi bisnis ekonomis. Di saat yang sama dia juga memiliki potensi perlindungan akan bumi. Karena dia punya sistem pengakaran yang bagus, sehingga dia bisa ngejaga dari hal-hal misalnya terkait tanah yang kritis gitu ya, tanah yang kritis segala macam. Longsor, banjir, sebagainya. Dan dia juga memang tanaman yang istilahnya tahan lama, long lasting lah ya, bisa sampai ya 10-15 tahun gitu ya, mungkin baru akan berkurang produksinya, butuh peremajaan gitu ya. Nah, dalam hal kendala udah tidak terlalu ada gitu ya. Terlalu ada sih. Nah, harapan kedepannya terhadap bisnis ini terkait juga mungkin kedepannya gitu. Iya, kami sudah ada planning. Pertama, alhamdulillah kita kita sedang menyiapkan konsep brand gula aren Sriwijaya, dan kita sudah ada brand ambasadornya yang kita akan prepare ke arah sana, dan kita juga sedang bekerja sama dengan pemerintah juga sedang melakukan pemetaan potensi gula aren dalam rangka pada saat ada kebutuhan dan kapasitas besar, itu kita langsung berhubungan langsung dengan pemilik pohon. Jadi bukan tangan pertama, karena ini penting banget, jangan sampai lagi persoalan gula aren Sumatera Selatan itu tidak cepat ditanggapi karena kita ketidakadaan data. Nah, dengan teknologi informasi hari ini semua bisa dipetakan dari orang, bahkan posisi pohon arennya. Sudah tahu nanti. Artinya harapan kedepannya dengan teknologi informasi memudahkan dalam hal mungkin ketersediaan bahan mentahnya. Betul. Gitu ya, baik. Pesan-pesan ini mungkin ya kepada inovator juga kepada masyarakat Sumatera Selatan supaya gula aren ini mungkin lebih membuming gitu, silakan. Iya, saya ingat pesan Pak Mawardi Yahya ya, bahwa sangat penting bagi keluarga rumah tangga yang memiliki halaman yang bisa ditanam pohon aren, tanamlah 1 atau 2 batang. Itu memang sifatnya tabungan. Betul. Di usia 5-7 tahun akan menghasilkan, dan itu bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Betul. Perlu dipahami bahwa hasil dari 1-2 batang pohon itu bisa membuat keluarga itu tidak kelaparan. Karena hasil jualnya. Hasil jualnya. Asal dia diolah dan bukan diterapi ya, maksudnya dia itu betul-betul diusahakan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Mungkin kalaupun dia tidak bisa membuat produk, dia bisa menjadi partner penyuplai. Betul. Yang penting, nah itu rencana kita dari Wauban itu adalah setelah semuanya itu terintegrasi, kita juga akan menerapkan bagaimana, karena gini, rahasia dari produk gula aren ini agar punya kualitas yang sama, itu memang harus punya SOP yang detail dari sisi penyadapan dan pengolahan di awal. Jadi dia sama perlakuannya. Harus sama. Sehingga hasil produknya itu juga sama. Betul. Baik. Terakhir ini ya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bang Iwan mungkin dalam hal pelaksanaan produk ini. Silakan. Saya mengucapkan, kami Gula Aren Wauban mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hermanderu yang luar biasa supportnya terhadap para UMKM. Terakhir kita disupport di pameran Supercell Expo di Bandung, bagaimana beliau mempromosikan gula aren ini kepada
halayak banyak, turun langsung itu luar biasa. Juga hormat kami kepada Bapak Mawardi Yahya dan tentunya kedinasan khususnya Balitbang Novda ya, yang udah support, dan kita juga ingin belajar banyak di Balitbang khususnya untuk produk varian yang lain yang kita memang fakta bahwa UMKM nggak boleh lepas dari riset. Betul. Karena riset ini penting, jangan sampai kita mengeluarkan turunan produk tanpa riset. Itu bahaya sekali. Betul, betul. Dan terima kasih untuk semua dukungan teman-teman UMKM yang solid, yang karena kelebihan UMKM ini adalah kita fleksibel dalam menghadapi keadaan. Nah, mungkin itu semoga kita semua kembali pulih, kembali tangguh bersama. Baik, terima kasih atas kehadiran Bang Iwan Setiawan dengan inovasinya penerapan teknologi informasi dalam tata kelola usaha gula aren. Mudah-mudahan produk gula aren ini tentunya lebih membuming lagi sehingga bisa membantu perekonomian kerakyatan di Sumatera Selatan. Apalagi nih hasilnya juga banyak sekali turunannya yang bisa diolah yang memang cita rasanya sesuai dengan cita rasa Uweng Palembang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami, One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari, dan jangan lupa untuk share ke orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa dan salam inovasi.